Halo Rossoneri. Selamat datang kembali di Kabar Bola, tempat kita membahas segala hal tentang AC Milan. Kali ini kita akan membahas kekalahan AC Milan di matchday kedua Liga Champions musim 2024-25 melawan Bayer Leverkusen, yang sayangnya berakhir dengan skor 0-1. Meski Milan kalah, ada banyak hal positif yang dilihat pelatih Paulo Fonseca dari pertandingan ini dan kedalaman skuad AC Milan yang dipertanyakan. Mari kita bahas lebih lanjut. Bermain di Bay Arena, AC Milan harus takluk setelah satu-satunya gol dari Victor Boniface tercipta di menit ke-51. Gol ini terjadi setelah Mike Maignan, kiper Milan, berhasil menepis tembakan dari Jeremy Frimpong, namun sayangnya bola rebound langsung disambar Boniface dan menjadi gol kemenangan untuk Leverkusen. Meski kalah, Paulo Fonseca justru menganggap ini adalah salah satu penampilan terbaik Milan sejak ia mengambil alih kursi pelatih. Menurutnya, khususnya di babak kedua, Milan menunjukkan permainan yang luar biasa, terutama melawan tim kuat seperti Bayer Leverkusen. Fonseca mengungkapkan, "Kami tidak menang, tetapi ini adalah pertandingan yang paling saya sukai sejak saya tiba di sini. Kami memainkan permainan yang fantastis, tidak mudah melawan tim seperti Bayer. Kami sedih dan kecewa dengan hasilnya. Tetapi saya puas dengan keberanian dan performa yang ditunjukkan." Dalam analisisnya, Fonseca menyoroti bahwa timnya bertahan dengan baik, meskipun mengalami kesulitan di sisi sayap, terutama di kanan. Leverkusen memang mampu menciptakan beberapa masalah, namun Milan tetap solid dalam bertahan. Ia juga menambahkan bahwa perkembangan permainan Milan sangat jelas terlihat meskipun hasil akhirnya belum memihak mereka. Fonseca yakin, dengan perkembangan ini, Milan bisa terus melangkah maju dan memperbaiki diri di laga-laga selanjutnya. Namun, satu momen kontroversial yang menjadi sorotan Fonseca adalah insiden di menit-menit akhir, ketika Ruben Loftus-Cheek dijatuhkan oleh pemain Leverkusen, Piero Hincapié, di area penalti. Fonseca percaya seharusnya Milan mendapatkan penalti di situasi tersebut. Ia berkata, "Bagi saya itu adalah penalti, tetapi yang aneh adalah mereka bahkan tidak meninjau ulang situasinya. Saya tidak suka membicarakan wasit, tetapi itu jelas gangguan di area penalti." Dengan dua kekalahan beruntun di fase grup Liga Champions, Milan kini dalam tekanan besar. Sebelumnya, mereka juga harus mengakui kekalahan 3-1 dari Liverpool. Namun, Fonseca tetap optimis, bahwa dengan semangat dan perkembangan yang sudah terlihat, Milan masih punya peluang untuk bangkit dan bersaing di kompetisi Eropa ini. Di samping itu, musim 2024 hingga 2025 baru berjalan beberapa bulan, tapi ada kekhawatiran besar yang menghantui AC Milan, terutama terkait kedalaman skuad mereka. Saat ini, Milan memiliki 24 pemain yang sudah tampil dalam 8 pertandingan awal musim ini. Di atas kertas, jumlah ini terlihat cukup. Namun, jika diteliti lebih lanjut, ada beberapa masalah mendasar yang bisa menghambat prestasi tim, baik di Liga Italia maupun Liga Champions. Kritik utama datang dari performa lini tengah yang seringkali kurang seimbang. Musim lalu, kita melihat bagaimana cedera pemain membuat Stefano Pioli harus melakukan rotasi terus-menerus. Namun hal ini justru membawa masalah baru, tidak ada pemain yang cocok untuk menjaga keseimbangan permainan. Sekarang, di bawah Paulo Fonseca, masalah serupa mulai muncul. Meskipun skuad ini terlihat memiliki cukup banyak pemain untuk dirotasi, 13 pemain saja yang dianggap layak untuk mengisi starting 11. Ini menyebabkan AC Milan terjebak dalam siklus yang familiar, di mana kedalaman skuad mereka dipertanyakan.
Menurut laporan dari Pianeta Milan, AC Milan perlu melakukan penambahan di bursa transfer Januari nanti. 2 hingga 3 pemain penting, seperti gelandang yang bisa menyeimbangkan permainan Youssouf Fofana dan Tijjani Reijnders, seorang penyerang penghubung, serta bek kanan, sangat diperlukan untuk memperkuat kedalaman tim. Jika Milan ingin bersaing di semua kompetisi, investasi tambahan ini wajib dilakukan. Di tengah kekhawatiran soal kedalaman skuad, kabar baik datang dari lini depan. Tammy Abraham, yang bergabung dari AS Roma dengan status pinjaman, sudah mulai mencuri perhatian di AC Milan. Dalam waktu kurang dari sebulan, striker asal Inggris ini telah memenangkan hati rekan setimnya, staf pelatih, dan tentu saja manajemen rossoneri. Penampilannya yang impresif terlihat sejak debutnya melawan Lazio, di mana ia memberikan dampak hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Penampilannya semakin menonjol saat Derby della Madonnina melawan Inter Milan, di mana ia menunjukkan kualitas sebagai penghubung antar lini dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Meski statusnya hanya pemain pinjaman, AC Milan tampaknya sudah berniat untuk menjadikan Tammy Abraham sebagai bagian permanen dari tim. Menurut laporan dari Calcio Mercato, AC Milan sedang mempersiapkan langkah untuk membeli Abraham secara permanen pada Januari mendatang. Harga yang dibicarakan berkisar antara 8 hingga 10 juta euro, sebuah nilai yang tampaknya layak untuk kualitas yang ditawarkan Abraham. Keinginan ini semakin kuat karena Abraham telah membuktikan bahwa dia bisa menjadi bagian penting dari taktik Paulo Fonseca. Dengan semangat kerja yang tinggi dan hubungan baik dengan rekan setim, Abraham bisa menjadi tandem sempurna bagi Alvaro Morata di lini depan Milan. Secara keseluruhan, AC Milan berada di persimpangan yang krusial. Di satu sisi, kedalaman skuad masih menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Namun, di sisi lain, kehadiran Tammy Abraham memberikan secercah harapan bahwa lini serang Milan bisa semakin tajam. Jika Milan bisa mendatangkan beberapa pemain tambahan di bursa transfer Januari nanti dan mempermanenkan Tammy Abraham, bukan tidak mungkin mereka bisa bersaing lebih baik di sisa musim ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar AC Milan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Forza Milan!